Ketika kemarin kita membahas tentang bab pertama, dasar-dasar filsafat, sekarang bab kedua, enjoy learning and watching. Latar belakang filsafat. Melihat kembali uraian dalam bab pertama, bahwa di dalam diri manusia terkandung potensi-potensi kejiwaan, bisa dibilang spiritual, yang sangat menentukan bagi esensi diri dan eksistensi keberadaan manusia itu sendiri. Dengan potensi-potensi kejiwaan, yaitu pikiran, perasaan, dan kemauan, manusia berada di dalam diri sendiri dan keberadaannya itu mengungguli makhluk-makhluk lainnya. Pikirkan mempunyai kecenderungan terhadap nilai kebenaran, perasaannya kecenderungan terhadap adanya nilai-nilai keindahan, dan kemauannya selalu tertuju kepada nilai kebaikan. Dengan kata lain, tripotensi kejiwaan manusia itu mendorong suatu tingkah laku, yaitu ingin tahu mengenai apa saja menurut nilai-nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Nilai kebenaran memberikan pedoman dalam hal ketetapan tingkah laku, sehingga setiap perbuatan selalu diawali dengan perhitungan-hitung logis, sedangkan nilai keindahan memberikan suasana ketenangan dalam perbuatan, sehingga setiap perbuatan selalu memiliki daya tarik tertentu. Adapun nilai kebaikan memberikan pedoman untuk mengukur apakah suatu tindakan itu berguna atau tidak. Jika diperhatikan secara lebih seksama, pada umumnya ketika orang menghadapi suatu secara otomatis muncul pertanyaan apakah ini atau itu. Dengan perasaan itu heran dan kagum. Perasaan ini selanjutnya mendorong keinginannya untuk mengerti dengan benar dan kebenaran sesuai itu. Kejelasan mengenai suatu itu kemudian menimbulkan penilaian apakah suatu itu berguna atau tidak. Dari nilai kegunaan inilah menyelidiki dilakukan secara terus-menerus, tidak berhenti pada masalah keapa-apaan suatu itu, tetapi lebih dari itu, yakni sampai kepada mengapa dan bagaimana. Dengan demikian, dorongan keinginan manusia itu berawal dari pencapaian pengetahuan hakikat, sebab, musabab, dan bagaimana penciptaan barang-barang yang senilai yang dilatar belakangi oleh tujuan-tujuan tertentu bagi perkembangan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, keinginan tahuan manusia itu bersifat dinamis, secara terus-menerus dan konsisten bergerak sampai ke akar-akarnya. Rasa ingin tahu mengenai suatu yang sampai ke akar-akarnya itulah sebagai bertanda bahwa filsafat sudah mulai ada. Maka dari itu, dapatlah dikatakan bahwa latar belakang lahir filsafat adalah menurut dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang dimaksud dengan faktor intern adalah kecenderungan atau dorongan dari dalam diri manusia, yaitu ingin tahu. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor ekstern adalah adanya hal yang suatu mengejar ia dihadapkan manusia sehingga menimbulkan rasa heran atau kagum. Memang hal sesuatu itu tidak harus hanya dihadapkan hewan dan makhluk lainnya, tetapi hanya manusialah yang merasa heran dan kagum sehingga tertarik untuk mengetahui. Oleh karena itu, dapat dikatakan secara lebih tegas lagi bahwa filsafat itu lahir dalam diri manusia pada saat ia mulai merasa kagum dan ingin tahu, kemudian memikirkan secara radikal mengenai hal-hal atau segala sesuatu yang mengejala di hadapannya. Pada kenyataannya, tidak setiap hal atau suatu yang mengejala itu menimbulkan rasa kagum bagi manusia. Atau ada juga manusia yang rasa kekagumannya itu terhenti, tidak diikuti oleh rasa ingin tahu secara radikal sedemikian itu. Pendeknya, ada orang yang mengagumi suatu dan berhenti hanya sekedar kagum saja. Ada yang melacak lebih jauh untuk tahu, sekedar tahu saja. Dan ada yang ingin tahu sampai ke akar-akarnya. Perbedaan kecenderungan ingin tahu manusia yang demikian itu
pada tataran selanjutnya akan membedakan jenis dan sifat manusia. Mereka yang hanya sekedar ingin tahu dan setelah mendapatkan lalu puas adalah tergolong orang-orang pada umumnya. Sedangkan mereka yang secara radikal ingin tahu tentang segala hal atau segala sesuatu sampai ke taraf hakikat adalah tergolong para pemikir, ahli pikir atau filosof. Pengetahuan hakikat ini selanjutnya akan mempengaruhi pendirian, sikap, dan tingkah laku seseorang. Jika ada orang yang dorongan ingin tahunya itu radikal dan selanjutnya mengetahuannya mengenai hakikat sesuatu itu kemudian membentuk pendirian, sikap, dan tingkah laku, maka orang tersebut cenderung berkebijaksanaan dan senantiasa mencintai kebijaksanaan. Sementara itu, ada yang berkonsentrasi pada taraf pengetahuan yang teoritis mengenai segala sesuatu menurut segi tertentu. Mereka ini adalah para praktisi atau teknolog. Dengan demikian, di dalam kehidupan bermasyarakat ada beberapa golongan, yaitu para filosof, ilmuwan, teolog, dan golongan masyarakat awam. Akan tetapi, sebenarnya setiap orang itu berada di dalam filsafat hidupnya. Jadi, setiap orang pastilah berfilsafat. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat sendiri kenyataan bahwa ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup ini tentu didasarkan kepada pengetahuan atau kepercayaan yang mereka miliki mengenai dirinya sendiri dan sesamanya, alam lingkungannya, hidup dan kehidupannya. Jika seorang tahu dan percaya bahwa hidup dan kehidupan secara semuanya ini berawal dari Tuhan, maka tujuan hidup tidak lain ia ketahui dan percaya sebagai kembali kepada Tuhan. Jika ada seorang hanya tahu bahwa ini berasal dari makanan dan minuman, maka ia cenderung bertujuan hidup untuk makan dan minum. Oleh karena itu, bagi manusia pada umumnya, filsafat adalah yang biasa. Filsafat akan lahir dan berkembang pada diri setiap orang. Pada saat mulai memikirkan dirinya, asal mula keberadaan dan tujuan hidup dan kehidupannya, maka pada saat itu filsafat mulai tumbuh dan berkembang. Adapun perkembangan filsafat pada setiap orang jelas tidak sama. Hal ini tergantung kepada taraf kecenderungan batin sejauh mana keinginan itu berbatas dan sejauh mana taraf pemikiran, kemampuan berpikir seseorang itu dapat dikembangkan. Pendekatan etimologis sudah diuraikan bahwa sebelumnya filsafat adalah suatu hal atau cara pandang dan konsep yang adanya melekat erat secara kodrati pada manusia. Manusia mendapatkan kejelasan artinya sebagai manusia karena ia di dalam hidup dan kehidupannya berfilsafat, sehingga dapat dikatakan bahwa karena berfilsafatlah maka suatu makhluk disebut manusia, dan karena makhluk itu manusia maka pastilah ia berfilsafat. Selanjutnya, usaha pelacakan eksperiensi dalam rangka mendapatkan kejelasan arti dan isi filsafat perlu diarahkan kepada arti perkataannya itu sendiri. Menurut perkataannya, etimologis, filsafat berasal mula dari kata Yunani, filosofia dari kata poli yang artinya mencintai atau polia yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kearifan, yang kemudian menjadi kata filosofi. Dalam bahasa Inggris, filsafat biasanya diterjemahkan sebagai cinta kearifan atau cinta kebijaksanaan Lalu orang yang mencintai kebijaksanaan itu disebut filosof. Apa itu cinta dan apa pula kebijaksanaan itu? Misalnya, apa arti pertanyaan "aku cinta kamu"? Aku adalah subjek dan kamu adalah objek. Dalam hal ini, aku menyatu dengan objek, yaitu kamu. Nah, di dalamnya terkadang persatuan antara aku subjek dan kamu objek. Masalahnya, mengapa persetujuan seperti itu terjadi? Yang pasti ada rasa tertarik. Mengapa perasaan ini timbul? Jawaban yang pasti adalah karena adanya pengetahuan. Bagi aku subjek tentang kamu objek, mengenai seberapa jauh pengetahuan mengenai kamu adalah soal kedua. Tetapi selanjutnya akan menentukan bentuk dan sifat
persatuan, kemudian cintaku kepadamu itu semakin jauh dan mendalam pengetahuanku mengenai kamu, maka semakin kukuhlah cinta itu. Jadi kunci dari cinta adalah pengetahuan. Tidak ada pengetahuan maka tidaklah mungkin persatuan antara subjek dan objek itu terjadi. Pada saat subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek, maka subjek dapat dimasukkan diri objek dan terjadilah kontak hubungan. Semakin jauh dan mendalam pengetahuan itu, hubungan pun semakin jauh dan mendalam. Akibatnya jalinan hubungan itu semakin kuat pula dan persatuan juga akan menjadi kuat. Maka tampak bahwa dan persatuan juga akan menjadi kuat. Maka tampak bahwa dalam cinta terkadang suatu kecenderungan yang dinamis ke arah pengetahuan yang semakin jauh dan mendalam serta selengkapnya tentang objek. Sebagai catatan, di dalam hubungan antara aku dan kamu, karena masing-masing sama-sama berperan sebagai subjek dan bisa juga sebagai objek, maka kecenderungan saling mengetahui adalah hal yang prinsipil. Kebijaksanaan atau kearifan yang dalam bahasa Inggris disebut wisdom, yang berarti accumulated philosophic or scientific learning, penghimpunan kreativitas atau studi pengetahuan ilmiah, juga diartikan sebagai wise attitude, courage of action, suatu tingkah laku kebijaksanaan atau jalan tindakan yang benar. Dalam Western New College Dictionary 1979 dijelaskan bahwa dalam kata wisdom terkandung suatu pengetahuan ilmiah, yaitu suatu pengetahuan yang benar secara metodologis dan sistematis. Pengetahuan yang demikian dapat diterima oleh akal sehat atau logika dan dapat diuji secara empiris. Selanjutnya, jika pengetahuan ini menyatu dengan kepribadian seseorang, maka orang tersebut cenderung bertingkah laku bijaksana. Tingkah laku bijaksana merupakan suatu wujud atau bentuk yang berasal dari pemikiran-pemikiran mendalam atau pembangunan yang sangat hati-hati. Artinya, suatu tingkah laku itu terjadi menurut keputusan akal pikiran, tetapi yang pertama kali adalah muncul atas dorongan kemauan dan lalu disesuaikan dengan perasaan. Jadi tingkah laku itu merupakan hasil kerjasama antara akal pikiran, kemauan, dan perasaan. Oleh karena itu, sesuai dengan ciri khas masing-masing potensi kejiwaan itu, maka tingkah laku kebijaksanaan mengandung nilai-nilai kebenaran sebagai tuntutan akal pikiran, kebaikan sebagai tuntutan kemauan, dan keindahan sebagai tuntutan perasaan. Jadi tindakan kebijaksanaan adalah tingkah laku yang benar, yang baik, dan yang indah. Dengan nilai kebenaran, maka suatu tingkah laku itu secara tepat terarah kepada sasaran. Dengan nilai kebaikan, suatu perbuatan menjadi berguna, dan dengan nilai keindahan, suatu perbuatan kesemarakan, tidak memaksa, wajar, dan selalu menarik bagi siapapun. Orang yang selalu bertingkah laku bijaksana sering disebut sebagai orang yang saleh. Dari kata cinta dan kebijaksanaan dapat dipahami secara jelas bahwa ada kecenderungan secara terus-menerus untuk menyatu dengan pengetahuan ilmiah yang mengandung nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Jadi seorang filosof adalah orang yang secara terus-menerus kecenderungan untuk menyatu dirinya dengan pengetahuan ilmiah yang benar, baik, dan indah. Kiranya figur seorang filosof itu dapat digambarkan sebagai orang yang selalu mendambakan pengetahuan yang mendalam dan meluas, teguh dan prinsip kebenaran ilmiah yang berguna bagi manusia demi dinamika kehidupan sehingga membuat perasaan menjadi selalu tertarik. Tidak membosankan untuk mengembangkan hidup ini menjadi kehidupan yang senantiasa tertuju kepada kebahagiaan sejati. Orang yang sering mengabaikan prinsip filosofis ini, karena itu banyak orang yang sering tertumpuk kepada persoalan-persoalan keseharian yang sebenarnya baru merupakan suatu proses belaka. Terima kasih udah menonton channel ini. Kita lanjut ke bab ketiga nanti.